Halo semuanya, video ini dipersembahkan oleh kelompok KKM 272 dengan judul Tax 101, A Newbie Guide to Taxation. Video ini akan dibagi menjadi 3 topik bahasan. Yang pertama, pendahuluan. Secara umum, pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Jenis-jenis pajak. Ada PPh, PPN dan PPNBM, PBB, Bea Materai, dan BPHTB. Sifat pajak dapat dipaksakan, diperuntukkan bagi semua orang, dipungut pemerintah, tidak mendapat balas jasa langsung, dan ditujukan untuk kepentingan umum. Perbedaan pajak dan retribusi akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, dasar hukum. Atas pajak, dasar hukumnya adalah undang-undang seperti tercantum pada UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sementara dasar hukum retribusi adalah peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat negara yang lebih rendah. Misalnya, Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Yang kedua, tujuan. Tujuan diberlakukannya pajak yaitu untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara dan mensejahterakan masyarakat. Tujuan retribusi yaitu memberikan jasa atau izin kepada masyarakat sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan dan mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Yang ketiga, objek. Objek pajak antara lain berupa kendaraan bermotor, barang mewah, penghasilan, dan sebagainya. Sementara objek retribusi adalah orang-orang tertentu yang memanfaatkan jasa pemerintah seperti pelayanan kesehatan, terminal, dan pelayanan pasar. Yang keempat, lembaga pemungut. Yang memungut pajak adalah pemerintah pusat ataupun daerah yang langsung mengelola pembayaran pajak. Sedangkan untuk retribusi hanya dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dispenda. Yang kelima, manfaat. Setelah melaksanakan pembayaran pajak, masyarakat tidak dapat langsung menikmati manfaatnya. Pajak yang terkumpul digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan, masyarakat yang membayar retribusi dapat langsung menikmati manfaatnya. Misalnya, apabila membayar uang parkir, orang tersebut dapat menitipkan kendaraannya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak PPh terdiri dari 3, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan juga warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, kemudian badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, Lalu, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan juga badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Untuk surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, dan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tersebut harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Pajak bukan dibayarkan melalui KPP, melainkan melalui online banking, ATM, kantor pos, ataupun juga teller bank. Bagian yang kedua, fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan bangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Yang kedua, fungsi reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan topik bahasan yang terakhir, NPWP. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak, sebagai sarana administrasi perpajakan, menjaga ketertiban dan pengawasan dalam pembayaran pajak dan administrasi perpajakan, serta menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya untuk pembukaan rekening koran dan pengajuan kredit di bank, pembuatan paspor, pendirian badan usaha, dan lain-lain. Cara membuat NPWP melalui KPP. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi. Datang ke KPP terdekat dari alamat pada KTP Anda. Bila alamat domisili sekarang berbeda dengan KTP, Anda diharuskan melampirkan surat keterangan tinggal dari kelurahan. Kemudian, isi formulir pengajuan NPWP, serahkan berkas ke petugas pendaftaran, lalu menerima tanda terima pendaftaran wajib pajak. Cara membuat NPWP secara online. Yang pertama,
Buka halaman irek.pajak.go.id, lalu pilih menu daftar yang ada di bagian bawah, kemudian masukkan alamat email yang masih aktif agar verifikasi bisa dilakukan. Lalu, buka link verifikasi yang telah dikirim melalui email. Kemudian, lakukan pengisian data diri secara lengkap agar bisa melangkah ke proses selanjutnya. Pastikan data diri yang diisikan adalah benar. Setelah pengisian data diri selesai, buka email dan klik link verifikasi. Lalu, masuk ke sistem e-registrasi dan pilih menu pengajuan NPWP. Kemudian ikuti langkah-langkah pengisian dengan teliti dan pastikan data yang dilampirkan adalah benar supaya pengajuan ini tidak ditolak. Setelah pengisian formulir selesai, sistem akan merekomendasikan KPP untuk mengurus pengajuan yang telah Anda buat. Lalu, klik menu token untuk mendapatkan kode unik sebagai syarat pengajuan. Klik kirim pengajuan dan tunggu beberapa hari untuk mendapat konfirmasi apakah pengajuan Anda ditolak atau diterima. Konfirmasi akan dikirim melalui email. Bila status pengajuan sukses, NPWP akan dikirimkan melalui pos ke alamat yang telah terlampir. Belakangan ini seringkali ditanyakan, apakah memiliki NPWP berarti harus membayar pajak? Jawabannya adalah belum tentu. Kewajiban membayar pajak merupakan tanggung jawab dari wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan memiliki penghasilan yang lebih besar dari batas penghasilan tidak kena pajak. Jika penghasilan yang diperoleh atau diterima belum melebihi batas PTKP, meskipun sudah memiliki NPWP, maka tidak perlu membayar pajak. Berikut adalah nilai PTKP yang berlaku. Sehingga, jika penghasilan setahun belum melebihi PTKP sesuai statusnya, maka tidak perlu membayar pajak penghasilan.